Shalom saudara dalam Tuhan, saya bersyukur semua karena kebaikan Tuhan dan kita semua juga patut bersyukur karena kita memasuki bulan November di akhir-akhir tahun 2022. Bulan November ini Tuhan bicara secara khusus buat kehidupan kita untuk gereja kita, yaitu Spirit of Kingdom, roh kerajaan. Apa maksudnya? Maksudnya dari tema ini adalah kita percaya bahwa ada roh yang luar biasa di dalam diri kita. Dan roh itu adalah Roh Kudus yang memampukan kita melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Itu sebabnya tema triparti di minggu yang pertama bulan November ini adalah roh yang di dalam diri kita lebih besar. Dan saudara, nasnya kita akan renungkan di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang keempat. Dikatakan di sana, "Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia." Saudara yang kasih dalam Tuhan, ada banyak kali ada hal-hal yang membuat kita patah semangat, membuat kita mundur dari Tuhan, membuat kita tidak bergairah lagi. Yaitu apa? Kadangkala karena problem masalah kita, pergumulan kita, tantangan hidup, dan mungkin saudara banyak yang menghadapi dan merasa bahwa sudah tidak ada jalan keluar. Tapi hari ini ada berita yang luar biasa, bahwa roh yang di dalam diri kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Itu sebabnya saya mendorong di bulan ini, mari kita bersama-sama bangkit kembali. Kita yang mungkin sudah mulai lemah, bangkit kembali. Kita yang sudah mulai putus asa, ada pengharapan di dalam Tuhan. Kenapa? Mari perhatikan, Yohanes sedang berpesan. Dan ini firman Tuhan yang berpesan buat kita semua. Dikatakan di sana, "Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang di dalam diri kamu lebih besar daripada roh di dunia ini." Saudara, pertanyaan sederhana adalah mengapa kita harus percaya bahwa roh yang di dalam diri kita lebih besar daripada roh yang di dunia ini? Yang pertama, karena kita adalah anak Allah. Mari perhatikan ayatnya, berkata, "Kamu berasal dari Allah, anak-anakku." Dan ini ditegaskan di dalam Yohanes pasal 1 ayat 12. "Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya." Jadi saudara, kita patut bersyukur bahwa kita ketika dipilih oleh Tuhan, kita ditebus oleh Tuhan, dan kita dijadikan anak. Jadi kita bukan orang lain, kita bukan orang-orang yang tidak ada status. Status kita ketika percaya Yesus adalah anak Allah. Jadi mengapa kita harus percaya bahwa dalam diri kita ada roh yang luar biasa? Karena Tuhan sudah menjadikan kita anak. Saya percaya kalau kita anak, Tuhan akan memberikan kekuatan buat kita. Masalah, persoalan, tantangan, kita pasti mampu. Dan kenapa kita pasti mampu? Karena kita adalah anak Allah. Saudara, sama seperti anak dalam sebuah keluarga. Dia tidak pernah takut, dia tidak pernah khawatir apa saja yang harus dicukupi oleh orang tuanya. Karena dia adalah anak. Yang kedua, mengapa kita harus percaya bahwa roh yang di dalam diri kita lebih besar? Karena kita memiliki firman yang berkuasa. Saudara, hal ini perkara yang luar biasa dikatakan dalam Roma pasal 10 ayat 8. "Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan." Jadi mengapa kita harus percaya bahwa dalam diri kita, roh yang di dalam diri kita lebih besar daripada roh yang di dunia? Karena kita memiliki firman yang berkuasa. Perkataan yang ada di firman Tuhan itu adalah perkataan Tuhan. Jadi kita kenapa tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, tidak perlu cemas. Harus terus maju di dalam Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, ketika kita berkata-kata, itu adalah kata-kata iman. Jadi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Ketika kita merasa bahwa ini mustahil, mari perkatakan firman. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Ketika kita sakit, mari perkatakan bahwa aku pasti disembuhkan. Ketika kita putus asa, mari kita berkata, aku akan bangkit bersama Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, mengapa kita harus percaya bahwa roh yang di dalam diri kita lebih besar dibandingkan dengan roh yang ada di dunia? Karena di dalam diri kita didiami Roh Kudus.
Perhatikan nas yang kita baca, roh yang di dalam diri kita. Itu pakai R besar. Itu menunjukkan pribadi Roh Kudus, bukan roh diri kita. Jadi saudara, ketika kita percaya Yesus, ada Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita, yang menghibur kita, yang menguatkan kita, yang menolong kita, yang memberikan semangat buat kita. Itu sebabnya apa saja yang Anda hadapi, jangan pernah khawatir, jangan pernah takut, jangan pernah berkata nggak bisa. Sebab ada Roh Kudus dalam diri saudara, roh yang memberi kekuatan kepada kita, roh yang memberi kemampuan kepada kita. Dan pesan yang perlu saya sampaikan adalah, percayalah bahwa ketika roh yang ada dalam diri kita lebih besar, kita pasti hidup berkemenangan. Dan berkat jika kita melakukan, kita akan mengalami pertolongan Tuhan. Kalau kita tidak melakukan, maka kita akan mengalami hal yang sangat berat dalam kehidupan ini. Itu sebabnya mari sharingkan dalam kelompok triparti saudara. Ada dua pertanyaan. Yang pertama adalah sharingkan pergumulan yang hari ini saudara sedang hadapi, supaya saudara sebagai keluarga di dalam Tuhan bisa saling mendoakan. Yang kedua, mari sharingkan bagaimana selalu menjaga hidup selalu kuat di dalam Tuhan. Kenapa? Karena roh yang di dalam diri kita lebih besar. Setelah saudara sharing, mari saling mendoakan. Ada pokok-pokok doa yang saudara bisa naikkan dan nanti PKS akan tuntun. Kemudian saudara bisa melepaskan doa berkat buat rumah atau tempat di mana saudara bertriparti. Mari tetap semangat di dalam Tuhan. Biarlah bulan November ini iman kita dibangkitkan kembali, bahwa roh yang di dalam diri kita lebih besar daripada roh yang di dunia ini. Selamat triparti, tetap semangat dan Tuhan memberkati. Salam Kingdom.